Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah wa ra'akum. Ini adalah pertemuan perdana kita mengkaji kitab Ihkamul Ahkam fi Syarhi Ahadithi Sayyidil Anam, mengikuti judul kitab yang tercantum di sini ya. Dan kitab ini ada beberapa nama ya. Di antaranya ya sebagaimana kita infokan, Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam. Dan kitab ini adalah karya Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Taqiyuddin Muhammad ibn Ali ibn Wahab Al-Qushairi Al-Ma'ruf bi Ibni Daqiq Al-Aid Al-Maliki Thumma Syafi'i. Baik, dan kitab ini adalah kitab hadis ahkam ya ikhwafillah hafizakumullah. Syarah hadis ahkam. Syarah hadis ahkam. Hadis ahkam artinya adalah hadis-hadis yang kandungannya berisi tentang hukum-hukum fikih. Berisi tentang hukum-hukum fikih. Dan disusun biasanya mengikuti bab-bab fikih ya. Nah, adapun ihkamul ahkam ini adalah syarah atau penjelasan atas hadis-hadis ahkam tersebut ya. Yang hadis-hadis ahkam tersebut di sini adalah kitab Umdatul Ahkam ya, min kalami khairil anam ya. Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Karya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali ya. Jadi kitab hadis ahkamnya yaitu Umdatul Ahkam ini ditulis oleh seorang ulama dari kalangan Hambali ya, mazhab Hambali Hanabilah, yaitu tadi Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Dan syarahnya yang kita akan bacakan ini adalah karya ulama Syafi'iyah ya, karya ulama Syafi'iyah. Dan syarah silang semacam ini adalah hal yang biasa ya, adalah hal yang biasa. Pertama, ini bukan kitab fikih ya, apalagi bukan kitab fikih yang sedang mentakrir satu madhab tertentu, yang itu selayaknya memang syarahnya adalah dari ulama mazhab itu sendiri, supaya tidak ada kekeliruan dalam memberikan penjelasan ya. Karena
ulama di satu mazhab itu yang lebih paham tentang mazhabnya ya dibandingkan ulama selainnya. Apalagi tadi tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapat mazhab tersebut ya. Nah, adapun kitab hadis ahkam ini tidak seperti itu. Ya, dia berisi hadis-hadis hukum. Mungkin ada kecenderungan penulisnya menulis dengan metode tertentu dan bisa jadi ada pengaruh dari mazhabnya. Hanya saja tetap saja bahwa itu adalah hadis-hadis ahkam ya. Hadis-hadis Nabi SAW dengan tema fikih. Dan setiap hadis Nabi SAW ya, boleh disyarah oleh ulama manapun yang punya ilmu terhadap hadis tersebut. Maka tidak ada masalah. Makanya dulu ketika ada seorang atau ketika ada dai yang mengatakan atau mempermasalahkan misalnya Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani disyarah oleh ulama non Syafi'i, maka eh, apa eh, ke, kritiknya atas hal itu ya atau eh, pandangan minor atas hal itu sebenarnya tidak terlalu tepat ya. Karena Bulughul Maram meskipun ditulis oleh seorang ulama Syafi'iyah yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan bisa jadi juga ada kecenderungan hadis-hadisnya itu em, adalah dalil-dalil untuk mazhab Syafi'i misalnya. Namun tetap saja yaitu adalah hadis-hadis Nabi ya, hadis-hadis Nabi dan boleh disyarah oleh ulama manapun selama yang memberikan syarah memang adalah orang yang pakar di bidangnya. Dan demikian juga Umdatul Ahkam ini yang merupakan kumpulan hadis yang disusun oleh ulama bermazhab Hambali kemudian disyarah oleh ulama bermazhab Syafi'i, dan ini hal yang biasa saja ya. Dan Umdatul Ahkam ini merangkum hadis-hadis ahkam yang sahih menurut Bukhari dan Muslim, yang sahih um, muttafaqun alaih, yang sahih menurut Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dari sisi kesahihan tidak ada masalah. Bahkan ini pada level yang sangat tinggi karena disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tinggal bagaimana kita memahami makna-makna yang terkandung dalam hadis itu. Nah, di sini kita akan memulai mempelajarinya ya ikhwah fillah hafizakumullah. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, meskipun beliau adalah ulama Syafi'iyah, namun lagi-lagi beliau tidak sedang bertugas untuk menegaskan dan menguatkan pendapat-pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya dalam syarahnya ini. Jadi bagi yang tertarik misalnya mengkaji kitab ini tapi bertujuan untuk memahami bagaimana pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i misalnya, sebenarnya kurang tepat ya. Sebenarnya kurang tepat. Kalau mau dia mungkin bisa baca Al-Majmu' atau Al-Hawi Al-Kabir ya. Atau Nihayatul Matlab misalnya untuk mempelajari dalil-dalil dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i atau langsung ke Al-Um misalnya. Karena memang tujuannya di situ adalah memberikan dalil-dalil atas pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun di sini tidak ya. Meskipun ya karena Imam Ibnu Daqiq Al-Aid adalah seorang Syafi'iyah, tentu ada pengaruh ya mazhab Syafi'i dari pandangan beliau. Namun kembali lagi ini tidak secara khusus beliau tujukan untuk menguatkan pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Dan di antara keistimewaan dari Ihkamul Ahkam adalah kekayaan kajian dari sisi usul fikih ya, dari sisi usul fikih dan juga qawaid fikih tentunya. Dan ini menunjukkan bahwa uh, ya penyusunnya yaitu Al-Imam Ibnu Daqiq adalah seorang yang pakar, yang ahli di bidang fikih, juga ahli di bidang di bidang usul fikih, dan qaid fikih tentu juga bagian dari fikih ya. Dan juga menguasai ilmu hadis juga dan banyak hal yang lain yang menunjukkan um, banyak sekali kekayaan yang akan kita dapatkan ya, kekayaan ilmu yang akan kita dapatkan, kekayaan faedah yang akan kita dapatkan dari kitab Ihkamul Ahkam ini. Baik, sebelum kita masuk pada hadis pertama,
kita mungkin sedikit menengok ini dirasah tahqiq ya dari apa timnya ini, dan di sini ada di. Nah, asal dari tahqiq ini adalah 4 tesis ya, tesis yang diajukan untuk mendapatkan gelar alamiah di sini atau magister ya, magister saat ini. Jadi ada 4 tesis ya, yang digabung kemudian jadi kitab Ihkamul Ahkam ini ya. Jadi tahqiq dari 4 mahasiswa magister ya dari Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah tahun 1435-1436 Hijriah. Baik. Nah, ini dirasahnya dari mereka. Ini Tarjamah Mujazah lil Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkamnya ya. Kita lihat sekilas saja. Referensinya banyak, khas risalah ilmiah ya. Banyak catatan kakinya. Ini nama beliau Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi' ibn Hasan ibn Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili, uh, Maulidan summa Dimashqi As-Salihi Mansya'an. Baik. Ini nama beliau. Cukup ya bahwa kita ketahui beliau adalah min ulama al-Hanabilah. Kemudian ini kitab Umdatil Ahkam ya. Insyaallah cukup jelas tadi saya jelaskan juga bahwa ini mengumpulkan Al-Bukhari dan Muslim ya. Mengumpulkan Al-Bukhari dan Al-Muslim. Kenapa? Kemudian tentang Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan beliau ini faqih dalam 2 mazhab ya, yaitu Maliki dan Syafi'i. Tadi sebagaimana tertulis juga. Nama beliau Taqiyuddin, Taqiyuddin sama-sama Taqiyuddin ya. Um, Abul Fatah Muhammad ibn Ali ibn Wahab ibn Muti' ibn Abi At-Ta'ah Al-Qushairi Al-Bahzi. Nasaban Al-Manfaluti Aslan Al-Yanbu'i Maulidan, tempat lahir ya. Al-Qusi As-Sa'idi Mansya'an Al-Qahiri, ya, dan beliau masyhur dengan nama Ibnu Daqiq Al-Aid ya, Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan beliau ini menurut sebagian ulama ya dianggap sebagai mujaddid abad ke-7. Dianggap sebagai mujaddid abad ke-7. Nah, um, Ibnu Az-Zamal Kani berkata, Imamul A'immah fi fannih, beliau adalah imamnya para imam dalam bidang ilmunya. Allamatul ulama fi asrih, um, ya ulamanya ulama gitu ya, yang sangat-sangat alim. Tafarrada fi ulumin katsirah, ya beliau menyendiri, beliau memiliki penguasaan yang sangat luas terhadap berbagai cabang ilmu, terhadap berbagai cabang ilmu. Kemudian wakana ya'rifut tafsir wal hadis, beliau juga memahami ilmu tafsir dan hadis. Wakana yuhaqqiqul madhhabain tahqiqan aziman. Um, dan beliau juga mentahqiq 2 mazhab ya, artinya menguasai 2 mazhab, yaitu
sebagaimana maklum tadi Maliki dan Syafi'i, dan juga menguasai dua asal ya, kemudian nahwu dan lughah, uh, ya dan seterusnya ya. Ini menunjukkan bagaimana level keilmuan beliau ya. Ibnu Abdul Hadi berkata, beliau al-imam al-faqih al-hafiz al-allamah wa kana min azkiya'iz zamanih, dan seterusnya. Baik, ini sedikit saja ya tentang beliau. Adapun akidahnya di sini katakan beliau berakidah Asy'ari ya, dan seterusnya. Baik, nah kitab ini ya ikhwafillah hafizakumullah, kitab Ihkamul Ahkam fi syarhi hadisi Sayyidil Anam, kalau pakai apa namanya nama di yang kita lihat di sini ya. Ini diimla ya, didiktekan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Kepada Ibnul Athir ya, kepada Ibnul Athir. Jadi ini bukan tulisan langsung dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Bukan tulisan langsung dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, melainkan dikte beliau ya, melainkan imla beliau. Nah ini saya nanti. Tanbih, lakinna syarha ibaratun an imla amlahu Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid ala Imaduddin Ibn Al-Athir bitalabi min hadzal akhir kama sayati fil mabhath tsalits min hadzal fasl. Dirasah ini ya, insyaallah taala gitu. Jadi syarah ini adalah imla, hasil dikte yang didiktekan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid kepada Imaduddin Ibnul Athir atas permintaan Imaduddin Ibnul Athir ini. Sebagaimana akan disebutkan kata beliau, kata muhakiknya di pembahasan ketiga nanti ya. Nah di sini ada disebutkan ya. Jadi Imaduddin Ibnul Athir merasa perlu ada gitu yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Karena setiap lafaz dari kitab itu memerlukan pada pembahasan ya, pada pendalaman gitu. Perlu dijelaskan makna-makna hadis yang terkandung dalam Umdatul Ahkam tersebut. Dan Imaduddin Ibnul Athir ini mencoba mencari adakah yang sudah memenuhi hal itu dan belum menemukan. Kemudian beliau melihat bahwa ini selayaknya diberikan kepada seorang imam besar, yaitu Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Aid. Kemudian beliau meminta ya, Imaduddin Ibnul Athir ini meminta kepada Ibnu Daqiq untuk memberikan syarah yang melalui dikte beliau. Dan jadilah kitab dari kitab Ihkamul Ahkam ini ya. Baik. Nah, di sini ada muqaddimah, namun ini bukan muqaddimah dari Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Beliau tidak memberikan muqaddimah. Muqaddimah ini dari Ibnul Athir ya. Karena bukan dari beliau, kita lewati saja ya. Kita lewati saja, bagi yang ingin mendalami bisa didalami ya, bisa dibaca sendiri. Cuma di akhir kita ketahui ya, wasammaitu ma jama'tuhu min fawaidihi wal taqattuhu min faraidihi bi ihkamil ahkam fi syarhi hadisi Sayyidil Anam. Dari sini kita ketahui bahwa yang memberikan nama kitab ini adalah Imaduddin Ibnul Athir ya, bukan Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Jadi beliau menyalin faedah-faedah yang didiktekan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, kemudian dikumpulkan, kemudian ya diberi nama Ihkamul Ahkam ya, sebagaimana kita kenal. Jadi nama dari
Imam Imaduddin Ibnul Athir ya. Baik, sekarang kita langsung langsung eh, masuk pada hadisnya ya. Ikhwafillah hafizakumullah. Tapi sebelumnya, baik. Kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Qala al-musannifu al-imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitabu At-Taharah. Al-Hadithul Awwal. Hadis pertama. An Umara ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis pertama dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Uh, Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya dengan niatnya. Dalam sebuah riwayat dengan niyah ya, dalam bentuk mufrad. Jadi ada yang bentuk jamak niat, ada juga dengan niyah. Um, dan memang hadis ini diriwayatkan ya, dengan beberapa sedikit sedikit perbedaan redaksi ya di beberapa tempatnya. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah apa yang ia niatkan. Hanyalah apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, maka siapa saja yang hijrahnya ke Madinah ya, adalah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yatazawwajuha. Dan siapa saja yang hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin ia dapatkan, yang ingin dia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu kepada akan mendapatkan apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Baik. Al-kalamu ala hadzal hadisi min wujuh. Pembicaraan uh, tentang hadis ini dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, nama rawi ya dari hadis ini ya dari kalangan sahabat Abu Hafs Umar Ibnul Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah bikasir ra al muhmalah ba'daha ya akhirul huruf. Di sini di kitab salah satu kitab punya saya ini ada tambahan wa ba'daha ha muhmalah ya. Wa ba'daha ha muhmalah. Um, Abu Hafs Umar Ibnul Khattab ya. Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Riyah. Bikasri ra ini disebutkan oleh para ulama
di masa lalu adalah untuk memastikan tepatnya uh, pelafalan dari kata tertentu ya, yang mungkin dianggap asing ya, bisa nama orang, nama tempat dan semisalnya ya. Maka diperjelas bagaimana cara membacanya. Bikasir ra al-muhmalah. Al-muhmalah artinya tanpa titik ya. Ini untuk membedakan antara ra dengan zai ya. Kalau zai berarti mu'jamah. Uh, dengan mengkasrahkan ra. Jadi ri dibacanya. Ba'daha setelahnya ya. Ya yang merupakan huruf terakhir dalam urutan huruf hijaiyah kan ya huruf terakhir ya. Jadi jelas gitu. Dibacanya ya riyah, ria. Kemudian tadi di kitab yang juga ada di saya ditambah dengan setelahnya adalah ha muhmalah. Muhmalah untuk membedakan dengan yang pakai titik ya. Baik. Kemudian Ibni Abdillah Ibn Qurut Ibn Razah bifathir ra al-muhmalah ba'daha zai mu'jamah. Razah. Jelas. Kemudian Ibni Adi Ibn Ka'ab Al-Qurashi Al-Adawi dari suku Quraisy dari kabilah Bani Adi Al-Adawi dari Ibnu Adi. Wa yajtami'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab ibn Lu'ay. Dan nasab beliau dengan nasab Nabi bertemu pada Ka'ab ibn Lu'ay. Aslama qadiman, beliau masuk Islam cukup awal ya. Aslama qadiman, tapi bukan yang paling awal sekali ya. Bukan yang paling awal sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan di tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian. Setelah masuk Islam sebelumnya 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini adalah orang ke-40. Dan dengan keislaman Umar bin Khattab sebagaimana maklum dalam sirah ya. Kemudian nama Islam mulai nampak gitu di Makkah ya. Karena beliau dengan berani menampakkan keislamannya dan ketokohan, kegagah beranian beliau, kehebatan beliau diakui oleh orang-orang Quraisy sehingga semakin tampaklah keagungan Islam ya, dengan keislaman dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an ini. Wa syahida al-masyahid dan beliau menyaksikan semua peperangan. Beliau menyaksikan semua peperangan kullaha ya semuanya. Di tempat saya masih ada tambahannya. Wa waliyal khilafah ba'da Abi Bakar As-Siddiq, dan beliau memimpin kekhalifahan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat digantikan oleh Abu Bakar sekitar 2 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Umar ibnul Khattab ya. Wa qutila sanata salasin wa ishrina minal hijrah, dan beliau terbunuh sini tidak ada ya. Wa qutila, dan terbunuh tahun 23 Hijriah. Fi Dzulhijjah li arba'in madain. Wa qila li salas. Tahun ke-23 Hijriah, bulan Dzulhijjah, di 4 hari yang tersisa dari bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan di 3 hari yang tersisa dari bulan Dzulhijjah. Baik, ini cukup jelas ya ikhwafillah hafizakumullah. Kita tidak perlu perdalam ya. Ini adalah rawi dari hadis ini dan seorang tokoh besar sahabi yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik.
Tumma, kemudian innal musannifa bada'a bih lita'alluqihi bit taharah. Kemudian musannif yaitu Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala memulai dengan hadis ini, dengan hadis niat ini, lita'alluqihi bit taharah, karena berkaitannya dengan taharah, karena keterkaitannya dengan taharah. Apa keterkaitannya? Ya taharah memerlukan niat, ya. Taharah memerlukan niat. Sehingga um, sebelum berbicara tentang perincian persoalan-persoalan taharah atau berbicara tentang hadis-hadis yang berisi perincian persoalan taharah, dimulai dulu dengan hadis niat ini karena ia berkaitan dengan taharah. Karena taharah memerlukan niat meskipun nanti ada perincian. Wamtasala qaula man qala minal mutaqaddimin innahu yambaghi ayyubtada bih fi kulli tasnif. Juga mengikuti perkataan sebagian ulama mutaqaddimin yang mengatakan selayaknya memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat ini dalam seluruh karya tulis, ya, dalam seluruh karya tulis. Dan orang yang mengatakan ini adalah Imam Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Imam Abdurrahman ibn Mahdi yang mengatakan bahwa selayaknya memulai dengan hadis ini ketika akan menulis. Dan ini juga diamalkan oleh Imam Al-Bukhari, dan beliau menjadikan hadis niat ini sebagai hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Baik. As-sani, pembahasan yang kedua. Sini ada tambahan sebenarnya, ya. Lagi-lagi di cetakan ini tidak ada. Wa waqa'a muwafiqan lima qalahu, ya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama mutaqaddimin tersebut, ya. Yaitu di Umdatul Ahkam ditulis hadis pertamanya adalah hadis innamal a'malu binniyat ini. Baik. Dan juga ya hadis innamal a'malu binniyat ini kan hadis yang berkaitan dengan niat, ya, berkaitan dengan dorongan dalam hati, ya. Dan para ulama katakan, ya, bahwa di antara tujuan mengapa hadis ini diletakkan di awal adalah untuk mengingatkan kita bahwa amal kita dalam ta'lim, dalam taklif, ya, tasnif, penulisan, dan semisalnya itu harus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika tidak karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka sia-sia saja semua amal tersebut. Tidak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. As-sani, yang kedua, kalimatu innama lil hasri ala ma taqarrara fil usul. Kata innama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama lil hasri ala ma taqarrara fil usul. Lafaz innama adalah untuk menunjukkan hasr, ya, batasan. Apa itu? Nanti ada penjelasannya. Ala ma taqarrara fil usul, sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu usul fikih, ya. Atau yang masyhur indal usuliyin, ya, meskipun sebenarnya ada khilafiyah juga, ya. Ada perselisihan juga di kalangan ulama, hanya saja, ya, boleh dikatakan ini yang masyhur indal usuliyin, innama lil hasri, ya. Innama lil hasri. Innama itu berfaedah hasr. Dan di sini ada, ya, nanti isbatul hukmi fil mazkur wa nafyuhu amma ada. Menetapkan hukum
terhadap apa yang disebutkan dan menafikan yang tidak disebutkan. Menetapkan yang disebutkan, menafikan yang tidak disebutkan. Itu makna hasr ya. Nah, kemudian beliau berlanjut membahas fa inna bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fahimal hasra min qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamar riba fin nasi'ah. Ingat ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, masyhur beliau dikatakan berpendapat bahwa riba hanya pada riba nasi'ah saja, dan berarti tidak ada riba fadl ya, tidak ada riba fadl. Dan beliau radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdalil dengan hadis innamar riba fin nasi'ah. Innamar riba fin nasi'ah. Dan tadi innama lil hasri ya. Isbatu hukmil mazkur wa nafyu ma'adah. Jadi innamar riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba dalam nasi'ah, berarti tidak ada riba selain riba nasi'ah. Dan karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menetapkan seperti itu. Wa urida, dan pendapat beliau ini dikritik ya, atau dibantah atau tidak diterima bidalilin akhar, dengan mengajukan dalil yang lain. Dengan mengajukan dalil yang lain. Yaqtadi tahrima ribal fadl, yang menunjukkan pengharaman riba al-fadl ya, menunjukkan pengharaman riba al-fadl. Di antaranya adalah hadis ini ya. La tabi'u az-zahab biz-zahab illa mislan bimislin. Dan seterusnya ya. Yang menunjukkan adanya keharaman riba fadl ya. Riba fadl itu kan pertukaran barang ribawi, pertukaran barang ribawi. Ini perlu diperjelas ya, barang ribawi ya. Karena banyak ya, saya mengajar di IOU, International Open University. Salah satunya adalah mata kuliah fikih muamalah, dan ada tugas atau ada ya semacam ujian ya. Banyak mahasiswa yang menjelaskan riba fadl dengan pertukaran barang gitu. Pertukaran barang yang tidak setara, atau pertukaran barang yang sama jenisnya tapi tidak setara. Nah, penjelasan semacam ini tidak lengkap ya, atau bahkan mungkin bisa, kalau mau disikapi dengan keras ya salah gitu. Karena apa? Karena tidak semua pertukaran barang yang sejenis atau barang yang yang sama kemudian dengan kadar yang berbeda itu jadi riba. Itu hanya terjadi pada barang-barang ribawi, al-amwal ar-ribawiyah, yaitu yang di dalam nas zahab, fiddah, emas, perak, kemudian bur, syair, tamar, dan milah. Gandum syair atau jawawut syair ya. Kemudian korma dan garam. Dan hal-hal yang dikiaskan kepada 6 benda tersebut. Adapun selainnya tidak berlaku riba fadl. Tidak berlaku riba fadl. Misal seseorang menukar rumah dengan rumah, beda ukuran, ya tidak ada masalah. Karena rumah bukan barang ribawi. Rumah bukan barang ribawi. Atau menukar mobil dengan mobil, satu mobil murah gitu. Meskipun mobil ya semurah-murahnya mobil ya, tentu nilainya nilai mobil ya. Mobil dengan mobil mewah gitu, harganya di pasaran jauh selisihnya. Kalau ada yang bersedia membarter mobil dengan mobil seperti ini ya silakan, dan tidak terkategori riba. Karena riba itu hanya pada barang-barang ribawi ya. Riba fadl. Nah baik. Jadi para sahabat yang lain dan para ulama setelahnya menolak pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan riba hanya pada riba nasi'ah,
dengan mengajukan dalil lain bahwa ada hadis lain dari Nabi SAW yang menunjukkan keharaman riba fadl dan bukan sekadar riba nasi'ah saja yang diharamkan. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, walam yu'arad fi fahmihi lil hasr, dan pemahaman Ibnu Abbas tentang hadis innamar riba fin nasi'ah itu yufidul hasr tidak dibantah. Jadi para ulama dari kalangan sahabat dan yang lain tidak membantah bahwa pendapat Ibnu Abbas itu keliru. Mereka tidak membantah dengan menyatakan misalnya pendapat Ibnu Abbas itu keliru karena hadis innamar riba fin nasi'ah tidak menunjukkan batasan. Misalnya mereka tidak membantah dengan cara seperti itu. Menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Walam yu'arad fi fahmi lil hasr. Tidak dibantah pemahaman beliau terhadap hadis ini terkait dengan hasr tadi, dengan makna hasr. Wa fi dzalika ittifaqun ala annaha lil hasr. Dan fakta ini menunjukkan kesepakatan para ulama menurut klaimnya Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Meskipun ada juga ulama tadi yang sudah saya sampaikan tidak sepakat gitu ya. Ada yang tidak sepakat sebenarnya. Cuma menurut klaimnya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ini adalah kesepakatan bahwa lafaz innama itu lil hasr. Lafaz innama itu lil hasr. Karena meskipun pendapat Ibnu Abbas keliru berdalil dengan innamar riba fin nasi'ah untuk menafikan riba fadl, dan itu pendapat yang keliru dari Ibnu Abbas, hanya saja mereka tidak membantah cara pendalilan Ibnu Abbas tentang lafaz innama yang berfaedah hasr. Mereka tidak membantah itu. Bantahan mereka adalah bahwa ada dalil lain, ada hadis lain yang menunjukkan ada riba fadl. Nah, ketika mereka tidak membantah, padahal seandainya innama itu tidak bermakna itu, tentu lebih mudah dengan membantah langsung di hadisnya itu sendiri. Jadi tanpa perlu mendatangkan dalil lain, dengan dalil itu sendiri bisa dibantah. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan innamar riba fin nasi'ah, dan innama menunjukkan hasar, sehingga ini riba hanya berlaku pada nasi'ah. Seandainya pemahaman Ibnu Abbas tentang lafaz innama itu tidak mereka terima, tentu mudah saja mereka membantah dengan mengatakan Anda keliru karena lafaz innama tidak berfaedah hasr. Selesai. Cuma mereka ternyata tidak membantah itu, tidak membantah dengan cara itu. Mereka malah membantah dengan mendatangkan dalil yang lain yang secara spesifik menunjukkan keharaman, menunjukkan adanya riba fadl, menunjukkan adanya riba fadl. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ini menunjukkan bahwa para ulama yang membantah pendapat Ibnu Abbas itu sepakat dengan Ibnu Abbas bahwa innama atau lafaz innama memang lil hasr. Memang lil hasr. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Wa makna al-hasr, dan makna dari al-hasr fiha dalam ya apa ya dalam hadis ini ataupun dalam yang lainnya ya, hadis-hadis yang lain, isbatul hukmi fil mazkur wa nafyuhu amma adahu ya. Menetapkan hukum pada yang disebutkan dan menafikan dari yang tidak disebutkan. Isbatul hukmi fil mazkur wa nafyuhu amma adahu. Menetapkan hukum terhadap yang disebutkan dan menafikan hukum pada yang tidak disebutkan, pada yang tidak disebutkan. Baik. Wahal kemudian, dan apakah nafyuhu amma adahu bimuqtada maudu'i al-lafzah au huwa min tariqil mafhum. Dan kemudian adalah apakah penafian tentang hal yang tidak disebutkan, penafian hukum kepada yang tidak disebutkan,
itu berasal dari konsekuensi al-wad'u al-lughawinya. Konsekuensi dari mantuk lafaz itu sendiri. Dari apa yang tersurat dari lafaz itu sendiri. Jadi uh, lafaz yang terucap itu berdasarkan al-wad'u al-lughawinya, berdasarkan bentukan awal bahasa Arabnya, bahasanya, memang berfaedah itu atau menunjukkan penafian itu. Atau penafian ini didapatkan melalui jalur mafhum, melalui makna yang tersirat dari lafaz itu, makna yang tersirat dari lafaz itu, dan didapatkan melalui perantaraan atau penalaran akal. Nah, fihi bahsun, tentang hal ini ada pembahasan tersendiri, artinya ada khilaf ulama tentang hal semacam ini ya. Ada catatan di sini. Qala As-San'ani, As-San'ani berkata, ka'annahu yushiru ila annahu qad qila inna nafya mafhum au ila annahu qad waqa'a khilafun baina ahli usul fi rasmil mantuq wal mafhum, dan seterusnya. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa ada yang berpendapat bahwa penafiannya itu berasal dari mafhum, atau beliau ingin mengisyaratkan bahwa terjadi khilaf di antara ulama usul tentang hal ini ya. Dan ini ada pembahasan tersendiri ya ikhwah fillah hafizakumullah tentang mantuk dan mafhum ya dalam dalalatul alfaz, dan ini berpengaruh terhadap banyak sekali sisi pendalilannya, dan ini juga menjadi dasar kuat sekali bagi kita bahwa tidak mungkin orang bisa istimbatul ahkam asyariyah dari terjemahan ya. Dari terjemahan bahkan tidak bisa menunjukkan mantuk dan mafhum ya, tidak bisa sehebat apapun penerjemahnya, karena masalahnya bukan masalah hebat tidaknya penerjemah, masalahnya adalah bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia, sehingga yang bisa dilakukan oleh penerjemah hanyalah mendekatkan pemahaman, tapi memahami lafaz-lafaz Arab itu sepenuhnya tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memang menguasai kalam Arabi, menguasai bahasa Arab dengan baik. Tidak akan bisa kita temukan dari terjemahan itu mana mantuk, mana mafhum ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Baik. Di sini beliau tidak ingin menguatkan yang mana ya, beliau cuma menyebutkan ya ada pembahasan tentang hal ini gitu ya. Baik, jadi kita tidak perlu bahas juga ya. Tidak usah terlalu banyak penjelasannya. Yang penting ada faedah yang kita dapatkan. Baik, as-salis, sisi ketiga atau pembahasan ketiga dari hadis ini masih agak banyak ya. Idza sabata annaha lil hasri, jika uh, oh ini afwan tadi ha di sini innama ya, lafaz innama ya. Wa ma'na al-hasr fiha, maksudnya fi pada lafaz innama tadi ya. Dan ketika sudah diterima, sudah tetap bahwa lafaz innama itu lil hasri. Nah, lil hasri ini fataratan taqtadi al hasra al mutlaq, wataratan taqtadi hasran makhsusan. Nah, kadang dia menunjukkan atau berkonsekuensi hasar secara mutlak, hasar secara mutlak. Dan kadang di tempat yang lain hasar makhsus, hasar pada tempat tertentu saja atau pada bagian tertentu saja. Wa yufhamu dzalika bil qara'ini wasyaq, dan hal itu difahami melalui qarinah, faktor-faktor yang mengitari apa lafaz tersebut, dan konteks kalimatnya, dan kontekstualisasi atau konteks dari kalimat itu disampaikan gitu. Kalam apa perkataan itu atau lafaz itu disampaikan.
Baik. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, innama anta munzir. Ar-Ra'd ayat 7. Nah, di sini ada lafaz innama, ada lafaz innama. Innama anta munzir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Wa zahiru dzalika al-hasr lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa zahiru dzalika al-hasru lirrasul sallallahu alaihi wasallam fin nizarah. Dan zahir dari ayat ini, wa zahiru dzalika, dan zahir dari ayat ini al-hasru adalah pemberian batasan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fin nizarah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang yang membawa peringatan atau orang yang memberi peringatan saja. Nah, di sini ya, ini coba perhatikan ya khafillah hafizakumullah. Zahir dari hal itu, kita sering menyebut istilah zahir nas ya. Zahir nas. Nah, ini contoh zahir nas. Bahwa ketika dikatakan zahir nas seperti ini, gitu, apakah boleh diselisihi? Kaidah yang berlaku adalah nas, bahkan bukan cuma nas ya, kalam secara umum itu perlu dibawa kepada makna zahirnya, kecuali kalau ada dalil atau qarinah yang mengharuskan untuk tidak membawanya kepada makna zahir. Dan makna zahir itu adalah makna yang langsung kita tangkap gitu ya, yang langsung kita dapatkan ketika kita mendengar perkataan itu atau ketika kita mendengar lafaz itu diucapkan. Jadi ada lafaz dia memiliki lebih dari satu makna, ya, dia memiliki lebih dari satu makna lafaz itu. Namun dari makna-makna yang ada itu ada makna yang paling unggul, makna yang paling kuat. Nah, itulah zahir dari lafaz tersebut, gitu. Itulah zahir dari lafaz tersebut ya. Nah, dan itu ya ketika kita menelaah nas atau juga menyimak kalam Arab secara umum, maka lafaz-lafaz itu harus dibawa kepada makna zahirnya. Kecuali ada dalil yang mengharuskan kita untuk mengalihkan makna zahir itu kepada makna yang lainnya, kepada makna yang lainnya. Jadi masih bisa zahir dari nas itu tidak diterima atau tidak kita pakai, karena ada qarinah atau dalil yang mengalihkannya. Dan ini ranah ijtihad. Ini ranah ijtihad. Karena itu bisa jadi orang memahami nas secara berbeda. Ada yang membawa kepada makna zahirnya dengan alasan bahwa inilah kaidah asalnya dan tidak ada yang mengalihkannya. Dan ada ulama yang tidak membawanya kepada makna zahirnya karena menemukan ada dalil atau qarinah yang mengalihkannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekadar tambahan maklumat. Nah, zahir dari ini adalah pembatasan bahwa Rasulullah SAW tugasnya cuma memberi peringatan saja, dan faktanya ya, dan fakta ini yang menunjukkan bahwa zahirnya ini tidak diterima gitu. War rasulu la yanhasiru fin nizarah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas sebagai pembawa peringatan saja. Ballahu awsafun jamilatun katsiratun kal bisyarati wa ghairiha. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki sifat-sifat lain yang indah yang begitu banyak, seperti pembawa kabar gembira dan lain-lain. Membawa kabar gembira dan lain-lain. Jadi kan zahirnya innama anta munzir, seakan-akan tadi kan isbatul hukmi fil mazkur
wa nafyuhu amma adahu. Tadi kan begitu ya. Jadi menetapkan bahwa nabi itu munzir dan menafikan selain munzir. Kan begitu faedah innama itu. Menetapkan bahwa nabi munzir dan menafikan sifat-sifat selain munzir. Itu dari konsekuensi dari lafaz innama. Makanya tadi dikatakan zahirnya bahwa Rasul cuma pembawa peringatan saja. Cuma itu saja, tidak ada yang lain. Namun zahir dari ini tertolak. Karena apa? Karena dari berbagai dalil-dalil yang lain dan fakta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui bahwa beliau bukan cuma pemberi peringatan, tapi beliau juga memiliki sifat-sifat yang lain. Walakinna mafhumal kalam yaqtadi hasrahu fin nidharah liman la yu'minu. Liman la yu'minu. Di salah satu cetakan liman yu'minu. Ini contoh ya. Saya ada melihat nih 3 cetakan ya yang tampil di layar salah satunya. Tadi terbitan Asfar ya. Saya juga punya yang lain, ada 2 ini di tablet yang saya pegang. Kitab cetaknya sendiri juga saya punya 2 rasanya, kitab cetak Ihkamul Ahkam. Dan di salah satu versi ini disebut liman yu'minu ya. Liman yu'minu. Jadi bedanya cuma huruf la ya. Satunya liman la yu'minu, satunya liman yu'minu. Cuma kan konsekuensinya jauh sekali beda ya. Dan wallahu a'lam tampaknya yang betul adalah liman la yu'minu ya. Liman la yu'minu. Bukan liman yu'minu. Jadi yang yu'minu ini salah, ketinggalan ya. Ada huruf yang tidak tercantum ya. Nah, tentang hal ini ikhwafillah, bagaimana cara paling ideal ya untuk menemukan kekeliruan bacaan atau teks ini? Cara ada beberapa langkah, tapi yang paling utama adalah kita memang memahami apa yang kita baca. Ya, bahasa Indonesia juga begitu kan. Kalau kita baca buku gitu, ada seperti kalimat yang hilang atau kata yang hilang. Kalau kita ngerti yang kita baca, kita tahu, oh ini kayaknya harusnya ada lafaz ini, gitu. Harusnya ada kata ini. Jadi yang paling awal sekali adalah kita memahami tema yang kita baca. Jadi kita tahu apakah ada sesuatu yang rancu atau tidak. Gitu. Karena kalau tidak paham ya tidak ngerti dia rancu atau tidak. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah setelah kita memahami tema yang kita baca, langkah berikutnya adalah kita punya beberapa versi cetakan ya. Beberapa versi cetakan. Sehingga kita bisa banding-bandingkan dan bisa lihat mana yang paling tepat gitu. Karena bagaimanapun kitab-kitab karya manusia ini, satu, perhatian penerbitnya tidak seketat perhatian terhadap Al-Quran. Kemudian yang tukang jaganya juga tidak sebanyak penjaga Al-Quran. Sehingga kesalahan-kesalahan semacam ini hal yang biasa terjadi. Maka tadi satu, pahami tema yang kita baca. Yang kedua adalah bandingkan dengan beberapa cetakan yang ada. Baik. Nah jadi mafhum dari kalam ini menunjukkan pembatasannya bahwa Nabi dibatasi dengan nidharah saja pada ayat innama anta munzir itu konteksnya adalah liman la yu'minu, kepada orang yang tidak beriman. Kepada orang yang tidak beriman wa nafya kaunihi qadiran ala inzali ma sya'al kuffaru minal ayat, dan menafikan kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangkan apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir ya, oleh orang-orang kafir. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi itu cuma pemberi peringatan kepada orang kafir itu, sehingga Nabi tidak bisa dengan sendirinya memenuhi permintaan orang-orang kafir itu. Gitu. Ya, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih.
Orang-orang kafir berkata, seandainya diturunkan kepada Nabi Muhammad satu tanda gitu, kekuasaan, kebesaran dari Tuhannya. Nah, kemudian dikatakan innama anta munzir, bahwa Nabi ini cuma memberi peringatan kepada orang kafir, ini Nabi cuma memberi peringatan. Dan Nabi tidak mampu mendatangkan apa yang diminta oleh orang-orang kafir tadi, ya kecuali atas kehendak Allah. Nah, jadi konteksnya itu. Makanya dikatakan innama anta munzir. Konteksnya adalah itu. Jadi bukan hasar secara mutlak, ya, bukan hasar secara mutlak. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit ya. Wa kadzalika, demikian juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mithlukum wa antum takhtasimuna ilayya. Sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian dan kalian berselisih pendapat dan mengajukan itu kepadaku ya. Nah, makna dari innama ana basyar di sini ya. Maknanya adalah hasruhu fil basyariyah, hasruhu fil basyariyah bin nisbati ila adamil ittila'. Di salah satu cetakan ilal ittila'. Tapi ya sebenarnya maknanya kurang lebih ya. Ila adamil ittila' ala bawatinil khusum. La bin nisbati ila kulli syai'. Jadi makna dari innama ana basyar, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, atau sesungguhnya saya hanyalah manusia, ini konteksnya adalah Nabi tidak bisa mengetahui isi hati dari pihak yang bertikai ini. Nabi SAW tidak mengetahui isi hati dari yang bertikai ini. Sehingga ya Nabi hanya akan melihat dari argumen masing-masing. Siapa yang argumennya hebat, meskipun sebenarnya dia salah. Tapi kalau dia mampu berbicara dengan baik, berretorika dengan baik, kemudian terlihat bahwa dia yang benar, sedangkan lawannya tidak mampu melakukan, padahal mungkin dia yang benar sebenarnya. Tapi karena dia kalah argumen, kemudian Nabi memutuskan sesuai dengan apa yang terlihat secara zahir. Nah, jadi penyebutan perkataan Nabi innama anna basyar adalah konteksnya adalah itu. Konteksnya adalah itu. Bukan berarti bukan untuk segala hal gitu, bukan untuk segala hal. Karena fa inna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam awsafan ukhar katsirah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai sifat lain yang begitu banyak. Kita sampai yang ketiga ini ya. Sampai terakhir di sini insyaallah. Sedikit lagi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian juga firman Allah tabaraka wa ta'ala ya, surah Muhammad ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Surah Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, dan senda gurau belaka. La'ibun walahun. Yaqtadi wallahu a'lam. Ini menunjukkan atau berkonsekuensi wallahu a'lam, kata beliau. Ini perkataan untuk ya menunjukkan bahwa yang lebih mengerti atau lebih tahu tafsir atau makna dari ayat ini adalah Allah tabaraka wa taala. Adapun beliau sekadar menduga itu maknanya dilihat dari berbagai hal yang ada gitu, atau berbagai indikasi yang ada gitu ya. Yaqtadi al-hasra bi'tibari man atharaha. Ini berkonsekuensi batasan dilihat dari orang yang mengutamakan kehidupan dunia itu.
bahwa sebenarnya bagi kalian orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, sebenarnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Maka rugi sekali kalian mengutamakan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat. Wa amma bin nisbati ila ma fi nafsil amri, adapun ditinjau dari fakta dunia itu sendiri, fi nafsil amr ya. Dunia itu sendiri sebagai sesuai faktanya, maka ia tidak hanya permainan dan senda gurau gitu. Faqad yakunu sabilan ilal khairat. Dunia itu bisa menjadi jalan untuk berbagai kebaikan. Untuk berbagai kebaikan. Jadi dunia sebagai ladang untuk akhirat. Bisa seperti itu. Tempat beramal untuk mendapatkan balasannya nanti di akhirat dan seterusnya. Atau juga au yakunu dzalika min babit taghlibi lil aksar fil hukmi 'alal aqal. Atau ini menunjukkan penyebutan ya untuk yang lebih banyak gitu. Atas yang lebih sedikit, Jadi yang kebanyakan manusia itu menjadikan dunia, mengutamakan dunia dari akhirat ya. Maka ini untuk mereka. Adapun yang sedikit yaitu yang mengutamakan akhirat atas dunia, maka mereka tidak termasuk yang disebutkan di dalam innamal hayatud dunya la'ibu walahu ini. Baik. Fa idza waradat lafzatu innama, nah maka ketika ada lafaz innama dalam nas syar'i, fa'tabirha fa in dallas siyaqu wal maqsudu minal kalam 'alal hasri fi syai'in makhsusin faqul bih. Kalau konteks dan tujuan dari kalam ini atas hasar tersebut adalah pada sesuatu yang khusus, pada sesuatu yang tertentu, faqul bih, maka tempatkanlah ia pada konteks kekhususannya itu. Itu maksudnya ya. Faqul bih, berkatalah dengannya ya maksudnya. Terjemah langsungnya kan begitu. Tapi maksudnya adalah tempatkanlah ia pada syai'in maksus tadi. Artinya sesuai dengan konteks yang ada pada kalimat itu gitu. Atau yang mengitari kalimat itu. Jadi jangan dibawa kepada keumumannya, tapi tempatkan pada konteks tertentu tersebut. Wa illam yadulla 'alal hasri fi syai'in makhsus, dan jika tidak menunjukkan hasr pada hal tertentu saja, fahmilil hasra 'alal itlaq, maka bawalah hasr ini secara kemutlakannya, artinya berlaku untuk semuanya. Wa min hadza qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan contoh hasr mutlak ini ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya mutlak ini pada amal apapun ya. Pada amal apapun. Tergantung pada niatnya. Dan perinciannya kita bisa temukan dalam kitab-kitab fikih. Dalam berbagai persoalan, pembahasan tentang niat ini memang sangat-sangat berpengaruh. Bukan cuma ibadat, tapi juga muamalat. Tapi juga hubungan antar manusia. Wallahu a'lamu bil murad. Dan Allah yang paling mengetahui tentang makna yang dimaksud dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ikhwafillah hafizakumullah. Dan sebelum kita tutup, saya ingin sampaikan bahwa jadwal kajian ihkamul ahkam kita ini masih belum stabil ya ikhwafillah hafizakumullah. Saya masih mencari-cari jadwal yang cocok. Dan untuk sementara jadwal kita adalah tiap Selasa malam dulu, 2 minggu sekali ya. Jadi tidak tiap minggu, tapi 2 minggu sekali.
Artinya minggu depan, pekan depan tidak ada, pekan depannya lagi ada. Jadi pekan depan tidak ada, pekan depannya lagi ada. Sementara berlaku seperti itu dulu. Nanti kalau sudah ada jadwal yang lebih fix ya, jadwal yang tetap, nanti akan diinfokan kembali ya. Insya Allah info kajian ini akan disampaikan lewat grup WhatsApp pencinta ilmu syar'i dan juga di Facebook saya ya. Dan juga di ini ya, di saluran WhatsApp saya kalau ada yang bergabung juga saya sampaikan di sana, dan mungkin di beberapa tempat yang lain. Demikian, dan kajian kita ini rekamannya nanti akan saya bagikan di YouTube, bisa disimak ulang. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas bisa dituliskan di channel YouTube tersebut ya, di komentarnya. Bisa dituliskan pertanyaannya di sana dan insya Allah akan saya jawab di kajian atau pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, demikian mungkin ya, kita cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa sama-sama mengkhatamkan kitab ini yang cukup tebal ya, cukup banyak sekali, pada suatu waktu nanti insya Allah ya. Demikian, al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.